Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ini hari Minggu. Tadi barusan saya menonton beberapa channel teman saya. Gara-gara politik sampai sekarang mereka itu masih membara. Sampai sekarang. Ini saya ada satu video. Sesungguhnya apa ya? Memang beliau ini sikap politiknya saat masuk ke kubu 01 memang tidak sesuai dengan saya. Tetapi saya sama sekali tidak menghujat beliau. Tidak. Karena saya tahu karakter beliau bagaimana, karena saya tahu juga jasa besar beliau bagaimana. Tapi yang sangat saya sesalkan teman-teman saya itu, yang sebagian jadi YouTuber itu, yang di YouTube itu, sampai sekarang masih membara. Sampai sekarang. Padahal udah jelas gitu loh. Ada kadrun, ada cebong. Itu udah nggak ada semua. Tetapi kayaknya ya yang mewarisi sifat-sifat kadrun justru mereka. Karena sampai sekarang masih. Bahkan mereka dulu itu ya nggak segan-segan untuk menghujat Kiai Marzuki, mengkritisi Kiai Marzuki dengan cara-cara yang sangat tendensius. Sampai sekarang pun channel mereka tuh masih dengan judul-judul yang sangat tendensius. Kadrun udah nggak ada, cebong udah nggak ada. Lalu sebenarnya siapa yang mewarisi itu? Kalau kita melihat sejarah itu ya, kita tahu para pendahulu kita tuh bagaimana, seperti apa. Bahkan mereka itu nggak takut dihina, difitnah, bagian dari Nasakom, bagian dari PKI. Itu kan ada. Hanya karena masuk ke Nasakom, hanya masuk ke Masyumi. Masyumi itu siapa? Dulu DTI itu sebagian besar orang Masyumi juga. Lucu gitu loh. Padahal di mereka itu juga lebih-lebih gitu loh. Sangat lebih malah. Dari yang namanya dijuluki Neo Orba itu ada. Wahabi, Neo Wahabi juga ada. Bahkan bosnya Kadrun juga ada. Bahkan di sana semua itu. Bahkan tokoh-tokoh yang menjatuhkan Gus Dur era dulu itu, ya kan, tokoh-tokoh di belakang layar itu di sana juga loh. Baca bukunya tuh ada gitu loh. Tapi mereka nggak menyadari itu, lalu mereka masih pede dengan stigma-stigma pro NKRI. Tetapi oligarki. Walaupun oligarki ada di semua tempat, tapi oligarki yang paling besar itu ada di mana? Udah pelajari deh. Oligarki yang mengendalikan sistem ekonomi di Indonesia itu ada di mana? Nanti Anda tahu. Oke lah, kata-kata oligarki ada di mana saja, tetapi ada tetapinya. Nah, ini keterangan dari Kiai Marzuki yang saya kira memang sangat tepat, bagus kok. Gak masalah, makanya kemarin itu saat beliau itu di 01, saya nggak mau menghujat, enggak. Beliau ini kiai, layak dihormati. Justru kalau misalkan orang-orang yang ngaku NKRI, para YouTuber ini, kok berani menghujat ya? Hanya gara-gara dia di 01. Padahal di kubu dia juga ada. Enggak lah, mau ada PKS. Padahal di sana ada Gelora. Ya kan? Ada apa lagi? Banyak. Bahkan tokoh kristenisasi di Indonesia itu ada di sana juga loh. Tokoh kristenisasi di Indonesia. Makanya jangan heran kemarin itu. Siapa itu? Ormas apa itu yang di luar Jawa itu? Yang berseberangan dengan Bahar bin Smith itu loh. Itu golongan radikal, ya sana juga kok, sadar nggak? Ya karena ada tokoh kristenisasi di sana, mereka nggak sadar itu gitu loh, malah mereka tuh menghujat Kiai NU. Kalau misalkan di beberapa video saya itu mengkritisi PBNU, ya boleh-boleh saja mengkritisi, tapi saya nggak ada hujatan sama sekali, nggak boleh mengucap. Kalau mengkritisi boleh, tapi teman-teman saya ini, waduh, yang lainnya udah adem, mereka masih membara, nggak tahu mereka itu dapat apa. Ternyata dari tampilan mereka yang apa ya, biasalah buat orang tuh nggak gede, ternyata wah, gila, mereka tuh tendensius banget jika membuat judul itu, ngeri mereka itu ternyata. Mungkin sama dengan Pak Lurah itu, kelihatannya kalem, orangnya nyoplong-nyoplong dulu itu kan, tapi wah, ternyata ini dia videonya Kiai Marzuki. Itu Mas, jadi orang harus punya pendirian. Kami bersikap ini karena hadis itu dhaif, kami nggak pakai.
Kami pakai yang aula mastumun bisa. Tapi juga tetap menghormati kalau ada orang punya pendapat berbeda. Maunya kita seperti itu. Dan kami nggak tahu, wallahu alam bisawab, momentum pilpres sekarang itu momentum luar biasa. Moga-moga ini rekonsiliasi nasional. Pilpres, bayangkan tahun 19, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Yang pendukung Pak Prabowo disebut kadrun, Mas. Kadal gurun. Yang pendukung Jokowi disebut cebong, kampret. Keras sekali, zaman mungkin belum hapus sih medsos sih. Nah, kelompok yang dulu kayak begitu, sekarang dalam satu dukungan, Jokowi dukung Prabowo, ada anaknya di situ Gibran, ya. Kemudian PSI, anaknya Gibran juga di situ. Kemudian pecahnya PKS, Partai Gelora, pimpinan Pak Anies Mata juga ada di situ bersama Jokowi, itu bareng Jokowi di situ. Ya, padahal dulu kayak begitu kerasnya. Habib Lutfi juga di situ. Kok bisa? Jawab saya, ini Indonesia, Mas, bukan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah beda partai ya bacok-bacokan, bedil-bedilan. Ini beda partai keras, tahun depan koalisi, Mas. Indonesia kayak begitu. Kapan-kapan juga besanan juga itu. Memang Indonesia mudah cair. Orde baru, PDI sama P3 nggak bisa ketemu. Islam sama Kristen nggak bisa ketemu. Keras Orde Baru. Kampanye sing P3 dalil ngelokne Golkar wala taqrabu hadhihi syajarah. Awas jangan dekat-dekat pohon ini, bahaya. Dulu begitu, kami itu produk Orde Baru. Tapi hari ini Ganjar itu diusung PDI sama P3. Iya. Biyen kaya banyu karo lenga ora iso ketemu, Mas. Saiki begini. Mamanya zaman rekonsiliasi Indonesia. Ada Perindo dukung. Jadi Ganjar itu PDI, Perindo, P3. Perindo itu Haritanu, Mas. Dino Kristen itu. Ketua umumnya Haritanu, ketua hariannya yang Bupati TGB, siapa namanya? Tuan Guru Bajang. Sopora kemeng, Mas. Ketua umumnya Kristen. Ketua hariannya Kiai Hafid Quran. Pusing. Tapi kalau kita santai, itulah Indonesia. Gak keras-keras Terus maaf. Lalu di Anies sama Caimin. Ya. Itu ada PKB, ada PKS. Lembian ya koyo banyu karo lengo, Mas. Ra iso ketemu. Dan dikritik nggak bisa. Saya nggak mau milih Amin. Ada PKS sih. Opo PKB kurang ajar gandeng PKS. Ini ya iso ngelok nih. Pon P3 gandeng Haritanu. Ya kan? Yang kini lakon usung Prabowo gandeng Gelora. Yang Gelora itu pecahnya PKS. Gelora dengan PKS 11-12. Mirip-mirip. Kalau saya nangkep hikmahnya ya, ini mungkin ajang rekonsiliasi. Biar perbedaan ini nggak terlalu tajam. Ini Yaman nggak bisa, Mas, begini.
pilih perang Mas. Sudan Darfur sama Sudan Khartoum nggak bisa begini. Pilih perang. Indonesia pilih rujaan. Makanya tadi yang tak bilang tadi loh, kita punya sikap, punya keyakinan, tapi kita juga siap berbagi berkat buah dengan siapapun. Berarti ya, nggak usah kritik-kritikan. Yang seneng Prabowo ya coblosan Prabowo. Yang seneng Ganjar ya coblosan Ganjar. Kan begitu ya. Kalau dianggap ada kelemahan sebab ada partai ini, partai ini, partai ini. Ya semuanya ada kelemahan. Taman jangan berharap yang apik 100%. Yang pengen nyoblos Anies sama Imin ya coblosan. Atau zaman ikut guru ya terserah. Nah bayat Thariqah saya mahasiswa matan. Pembimbingnya rohani Habib Lutfi. Karena saya mahasiswa matan Habib Lutfi di Prabowo. Kami milih Prabowo. Kami bayat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kemberjan. Merjan Nawawi Ki Halwani. Purworejo. Dia pamit saya. Kami ngomong Ganjar Kiai, monggo Kiai. Jadi dia bersama Ganjar. Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, sampean kebetulan baiat ke situ. Ikut Kiai Halwani. Ya monggo saja milih Ganjar. Kalau kami santai. Ya. Saya alumni Sarang, Mas. Saya alumni Ploso, Mas. Saya alumni Lirboyo. Saya alumni Sido Kiri. Tak lihat di medsos pada ke Anies semua. Saya tak nyoblos Anies. Ya monggo. Saya bukan alumni Sidogiri Mas. Saya alumni Dalwa Bangil. Tak lihat juga ke medsos. Kok ke Anies juga saya nyoblos Anies. Monggo boleh. Saya alumni Gasek bingung Mas. Ya monggo aja bingung. Saya alumni Wali Songo, santri dari Rakholil bin As'ad. Tak lihat ke sana ke Amin. Ya kan begitu. Saya alumni Sukorjo, Asem Bagus. Saya lihat Nyiju, istrinya Rafa Waid. Jadi tim suksesnya Amin. Saya tak nyoblos Amin karena saya alumni Sukorjo. Ya monggo-monggo. Alumni Gasek bingung kan hanya sedikit. Jadi nggak usah rame-rame. Yang pernah bayat ke Habib Lutfi bayat, gua coblos Prabowo. Ya dah. Yang ikut ke Halwani coblos Ganjar. Yang kebetulan nomor Ploso, Lirboyo, Sarang, Sidogiri, dan yang lain-lain. Oh, santai. Di sini anak santri nggak saya doktrin nyoblos ke siapa-siapa. Karena alumninya juga macam-macam. Yang mondok ke sini itu ada yang maaf, ada yang dulu pernah di Langitan, ada yang dulu pernah juga di Tebuireng, lalu kuliah mondok di sini. Ada yang dulu pernah di Tambak Beras, lalu mondok di sini. Lalu kalau saya akan wajibkan pilih ini, ternyata dia alumni Tambak Beras, yang Tambak Beras kebetulan Tambak Beras itu macam-macam. Beda alatifiyah sama beda, itu beda-beda. Ya. Akhirnya di sini tak bikin bingung saja nih. Tak karep. Hanya ibunya Bunyai itu masuk di penasihat tim Amin Bus. Jadi Bunyai saya itu. Jadi penasihatnya Amin. Oh. Timbang dinasihati mending yang memberi sehat. Timbang diwarnai mending yang mewar apa. Bukan saya menyuruh orang NU jadi PKS. Jadi PKS ngaji ke sini 8 kali. Malah orang PKS berproses menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Itu nggak salah saya.
Yang salah itu kalau orang itu kita suruh masuk PKS. Itu salah. Kalau orang PKS ngaji NU masuk salah. Nah, rumus saya itu yang Kristen diislamkan, yang abangan diajak sholat, yang aswaja diajak aswaja. Dan berhasil. Ini seminari, ya. Seminari sebelah ini, lemaknya habis. Habis. Ada 10 hektar. Lemaknya habis. Malah menguntungkan pondok kalau sini pengajian pakai parkir. Yang non-muslim diajak masuk. Yang atas sana gerejanya sudah tak beli. Sekarang jadi matros. Kita nyebar sembako sebulan sekali. Prinsip kami yang non-muslim diajak masuk. Yang Islam tapi belum mau sholat, abangan. Diajak sholat. Makanya sini Jumatan 5 menit. Khutbahnya 5 menit, plus komat, plus sholatnya 10 menit. Ini bubar masjid lain, baru mulai khutbah. Akhirnya orang-orang abangan seneng Jumatan di sini. Gelis. Tapi kacau, dosen UIN banyak milih sini juga, kacau. Itu cara ngomong biar yang abangan mau sholat, nggak usah berat. Nah, yang sudah Islam rajin sholat tapi non ahlu sunnah wal ma'ah, pelan-pelan dirangkul biar mau ahlu sunnah. Dan itu yang dicontohkan tokoh besar NU, sekelas Mbah Wahab masuk Nasakom, Nasional Agama Komunis. Bukan Mbah Wahab dukung komunis. Tapi misinya orang kiri dirangkul biar mau sholat. Mbah Hasyim Asy'ari masuk Masumi. Dan baca sejarahnya. Padahal di Masumi banyak Wahabi. Bukan Mbah Hasyim dukung Wahabi. Tapi Muslim yang sudah rajin sholat itu pelan-pelan dibimbing, dikikis ke Wahabi. Pelan-pelan menuju ahlu sunnah wal jamaah, meskipun tetap masuk. Nah, kalau ada ulama gandeng Pak Ganjar orang merah, Habib Lutfi gandeng Pak Prabowo orang merah, rasa juga gandeng Nasakom. Ada contohnya. Nabi lebih dari itu gandeng kafir Quraisy. Diceramahi di Darul Arqam, lalu untuk diajak masuk Islam. Jadi wong ojo kagetan. Terus pondok besar-besar dukung Amin. Padahal ada PKS di situ. Saya nggak kaget. Dulu Mbah Hasyim masuk Masumi. Padahal on Wahabi ini. Nah, paham. Kalau paham begini zaman nggak bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli